Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamdani, mahasiswa Unsik dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2, akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki karakter sebagai masyarakat yang berideologi multikultural. Keberagaman ideologi, suku, agama, strata sosial, ekonomi dan politik merupakan suatu objek peripheral dalam pengelolaan perdamaian melalui revitalisasi Pancasila. Pancasila yang berkarakter Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan pandangan hidup dan landasan sistem hukum nasional dalam pengelolaan kehidupan pluralitas di Indonesia. Dalam negara hukum, Pancasila terdapat dua nilai mendasar. Yang pertama, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan. Untuk yang kedua, bahwasanya ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian, melainkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila. Untuk yang pertama, yaitu muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Untuk yang kedua, bahwasanya muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Untuk yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Pancasila sendiri adalah pengukuhan dari pola kebiasaan dan tingkah laku yang berada dari dalam masyarakat. Pancasila sebagai landasan yang menjiwai tata tertib hukum dan diciptakan oleh dan menjadi dasar negara bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh pemerintah, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Seperti halnya pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan bahwa prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Kira-kiranya seperti itulah pidato Bung Karno saat itu. Nah, perlu disadari bahwasanya Presiden Soekarno hanyalah penggali saja, atau biasa disebut the living law, yang kemudian dikonsensuskan secara politik sebagai dasar negara. Untuk penjelasan yang kedua, Pancasila, hukum dan radikalisasi agama. Dalam menghadapi persoalan radikalisasi agama dan kekerasan, maka citra hukum yang bermakna perlindungan, kebenaran dan keadilan menjadi harapan untuk mampu menjawab
pendekatan hukum yang semata-mata dengan pendekatan perundang-undangan bukanlah satu-satunya jalan menuju suatu ketertiban dan dalam kerangka masyarakat damai sejahtera. Bentuk eliminasi deradikalisasi agama antara lain dengan menjalankan perspektif pluralisme yang menitik beratkan pada dialog antar umat beragama. Pluralisme agama adalah persoalan bagaimana kehidupan antar umat beragama saling menerima perbedaan, menghilangkan prasangka dan kebencian. Oleh karenanya, penanganan radikalisme serta perilaku kekerasan dalam beragama tidak bisa hanya ditanggapi secara reaktif, parsial, dan konspirasi. Upaya komprehensif dan berkelanjutan melalui pendidikan perdamaian dalam strategi pendidikan berkebangsaan Indonesia. Radikalisme memiliki istilah banyak varian, namun dalam benang merahnya pada terminologi radikalisme agama. Hal ini diidentikan dengan kelompok keagamaan yang memperjuangkan prinsip keagamannya secara mendasar dengan cara ketat, keras, tegas, tanpa kompromi. Pengertian ini sepintas berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Atas dasar itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme merupakan paham radikalisme tindakan yang melekat pada seseorang kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Direktur Riset Setara Institut Haile Hasan mengatakan sejak 2007 pelanggaran KBB dan intoleransi menjadi persoalan terbesar pada level negara. Pada periode pertama Jokowi terdapat 846 peristiwa pelanggaran KBB dengan 1060 tindakan. Sementara pada periode kedua ada 200 peristiwa pelanggaran KBB dengan 327 tindakan, 168 tindakan negara dan 199 non-negara. Pelanggaran radikalisasi berkedok agama melanggar hak konstitusional yang dijamin pada UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Untuk pencegahan radikalisme, program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisme. Deradikalisasi. Deradikalisasi itu adalah suatu upaya mereduksi kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisnya, serta anggota masyarakat yang telah berekspos paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause atau akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. Untuk kesimpulannya, bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum itu memiliki segala sumber hukum, yakni Pancasila, yang melahirkan produk hukum maupun implementasinya yang responsif terhadap hak asasi manusia, terutama dalam hal ini hak untuk kebebasan beragama dan menjalankan ibadah. Tuntutan kepada substansi hukum untuk memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan
kebebasan manusia warga negara di satu sisi, dan pada sisi yang lain pembatasan kekuasaan negara untuk tidak mengeliminasi hak beragama dan kebebasan menjalankan ibadahnya, serta membebaskan warga negara dari diskriminasi berdasar berkedok agama. Akuntabilitas negara juga penting untuk mengeliminasi radikalisasi agama. Maksud saya radikalisasi agama sudah menjadi kewajiban negara untuk to respect, to fulfill, to protect hak asasi manusia untuk bebas dari kekerasan atas nama apapun, termasuk kekerasan atas nama agama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak perkataan yang menyinggung ataupun kurang berkenan di hati jenengan. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.